Nat the Lion ini banyak mempengaruhi cewek-cewek di Indonesia untuk rambutnya gimbal. Ada kultur di negara asal, di tempat dia berada, yang bisa diambil dan kita pindahkan, kita bawa ke sini. Oke. Rastafarian itu seperti satu keyakinan ya. Jadi ada musik, ada yang dibakar, asapnya ini bikin kita high untuk bicara sama Exdemsa episode 2. Kita bakal kedatangan tamu spesial. Siapakah dia, San? Dia adalah the Queen of Reggae Indonesia, the Indonesian Reggae Queen. Ya gitulah ya pokoknya ya. Pokoknya siapa dia dan inilah Nat the Lion. Luar biasa. Itulah, kalian sudah menyaksikan kesaktian setelah transisi ke Exdemsa. Ya, luar biasa. Jadi kita kedatangan tamu spesial. Spesial. Seorang ratu. Ratu Istrinya reggae raja Indonesia. Iya, betul. Oke, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih. Keseruan kita diiringi gemericik hujan di luar yang romantis, obrolan romantis gitu ya. syahdu. Jadi kedatangan Senja. Queen of Reggae ke kota Bandung disambut dengan rintik hujan. Iya. Oke. Guluduk. Oke. Iya. Apa kabar? Nat the Lion. Yes, baik saja. Jadi Alhamdulillah. mungkin banyak orang yang belum tahu ya siapa Nat the Lion, terus kiprahnya seperti apa. Nah di sini kita bakal bedah semua nih. Nah untuk pertama kalinya saya bertanya, siapakah seorang Nat the Lion itu dan seperti apa karirnya, dimulai dari mana? Seperti ini. Oh seperti ini. Tapi ini Mak, deg-degan loh ini ngobrol sama legendnya reggae Indonesia. Aduh, jangan dibilang legend itu. Legend itu kayak satu apa ya? Ada beban kalau dibilang legend. Tapi emang iya loh, Mbak. Jadi kalau misalnya kita ingat musisi gitu, musisi reggae yang cewek udah ingetnya ke Mbak Nat. Kalau gitu. di Indonesia siapa lagi? Siapa lagi yang Reggae Indonesia cewek langsung. Iya, ingetnya langsung ke Mbak gitu. Nat the Lion. The Lion. Gitulah. Gitu Sekilas lah. info aja. Sekilas info Ya. aja. Kalau di kalangan reggae, Di kalangan mungkin ya. reggae, iya. Nah, tapi justru ini karena yang nonton acara ini tuh nggak hanya orang anak-anak reggae, dari Iya. semua genre musik juga ada yang nonton, makanya mereka pingin tahu nih kiprahnya Nat the Lion itu mulai dari kapan sih, seperti apa awal mulanya terbentuk Nat the Lion. Kalau Nat the Lion sendiri itu terbentuk mulai dari 2013. 2013. 2013. Kita rilis EP Aminah Menjadi Berita. 2014 ada album We Are Blessed. Nah, tapi sebelum 2013 belajar itu di bandnya orang di tahun 2010 belajar dengan band reggae. Nah, salah satu band reggae di Indonesia. Waktu itu malah blank, kita nggak pernah tahu komunitas reggae Indonesia itu siapa, band reggae di Indonesia itu siapa, nggak tahu namanya siapa, kecuali satu doang, satu aja waktu itu, Stephen Coconut Trees. Oh iya. Stephen and Coconut Trees. Cuma lagi rame ya saat lagi itu ya. vibe Lagi waktu hype itu. lah. Cuma Berarti ya, balik lagi nih, mundur sedikit. Kalau Nat the Lion itu adalah band berarti ya dulu band, ya? Band. Dan terbentuknya itu pertama kali itu udah langsung bandnya itu Nat the Lion, atau sebelumnya ada nama apa dulu terus berubah ke Nat the Lion, atau seperti apa dulu? yang dulu nama yang berubah-berubah itu band orang. Oh. Nah, jadi ketika jadi Nat the Lions itu tidak pernah berubah dari 2013. Luar biasa. Cuma hanya mungkin formatnya yang berubah. Berbeda. Dari band berubah menjadi solo. Oke. Jadi istilahnya dari pertama terbentuk Mbak E sudah ada di situ gitu ya. Bahkan apa ya disebutnya? Itu dia ini pendiri ya istilahnya. Founder atau foundernya itu kebetulan Bapak manajer. Yang sedang siapa di depan ya? itu?
yang sedang di depan ada namanya Bapak Ungke. Nah, mungkin bisa dibilang dia salah satu yang getol banget bahwa si Net the Lions ini tidak boleh mati. Nah, Oke. jadi tiang dan pilarnya dari 2013 sampai hari ini itu dia. Wes, luar biasa. Gitu. Oke. Nah, dari tadi kan asalnya band, sekarang jadi solo. Kenapa tuh? Ada apa? Jeng jeng jeng. Tara, buat anak-anak band pasti paham. Iya, oke. Pasti paham. Ada pergolakan, ada riak-riak, ada didihan-didihan yang apa ya? Bisa dibilang kadang-kadang kita ini childish. Nah, Kadang-kadang kita kepengen butuh perhatian lebih. ya. Nah, tapi kadang-kadang kita egois, ya. Mungkin waktu itu saya yang egois atau anak-anak yang egois nggak tahu, tapi akhirnya saya bilang ke anak-anak, ya udah kalau lulu pada milih mau Sendiri. berjalur Oh. dengan sendiri-sendiri, gua mau bilang apa? Oh. Mungkin itu demi kebaikan kalian juga, demi kebaikan sama-sama. Asal tidak ada, kita tidak bawa luka masing-masing. Oh, iya. Harus clear Dewasa. dulu berarti ya. Harus clear dulu. Jadi memang pemirsa yang Pemirsa. di rumah, Pemirsa. kalau membuat sebuah band itu seperti membina bahtera keluarga. Oke. Betul ya? Jadi kita harus bisa saling menerima, melengkapi. Ya istilahnya memang cukup complicated lah Iya, kalau iya. untuk membuat sebuah band. Makanya saya salut tuh buat ada band-band yang masih eksis sampai sekarang. Itu saya salut banget. Dengan personil yang sama, Betul. Ah, luar Ya. up and down, tapi tetap dengan orang-orang yang sama. That's amazing. Gitu. Itu luar biasa itu. Betul, Balik betul. lagi tapi penasaran guys. Kalau boleh tahu filosofinya apa sih Mbak? Kayak bikin Net the Lion, maksudnya apa sih yang bikin nama itu artinya Net itu apa, The Lion itu merepresentasikan apa? Mungkin banyak yang pengen tahu juga. Ya, mungkin dari awal gini, orang Nah. kalau kita menyebut singa betina itu lioness, lioness. Oke. Tapi ini bukan hanya singa betina, tapi Net ini adalah mungkin ribuan atau jutaan singa yang akan tetap berdiri dengan gagah di sini, apapun yang terjadi di luar sana, mau apapun yang terjadi di samping, inilah ribuan singa yang akan tetap di sini. Wis. Dan terbukti ya. Terbukti. Harus Keren, untuk keren, membuktikan itu yang Betul. setengah Iya, mati. Jadi memang ya saya yang termasuk mengikuti gitu ya Ya. perjalanan karirnya memang di era sekarang pandemi dan segala macam bahkan tetap survive untuk tetap berkarya. Ini salah satunya di reggae ya, terutama untuk vokalis reggae cewek ya. Ya. Cuman kalau saya denger ya nah, si Not the Lion ini yang masih sampai bertahan sampai Jadi sekarang. nggak berlebihan kalau tadi gue bilang legend ya guys ya, nggak berlebihan ya, karena dia udah dari awal pun udah memikirkan filosofinya apa. Betul, gitu kan. betul. Sehingga yang menyebabkan beliau bertahan sampai sekarang ya filosofi yang beliau buat waktu itu kan. Luar biasa. Harus lah. Kenapa bukan Net the Kitten, Net the Butterfly misalnya gitu kan, ternyata ada filosofinya. Oke, sekarang balik mundur ke belakang nih. Itu kan di Net the Lion itu udah istilahnya masuk ke ranah reggae ya. Nah, kenapa sih bisa tertarik menggeluti musik reggae? Kalau nggak salah dulu kan sempet dari keliling-keliling nyanyi-nyanyi gitu kan. Nyanyinya juga nggak reggae sebenarnya dulu. Saya sempat ngikutin dari cafe to cafe, Iya. keliling-keliling Tokotil gitu ya, kan. tokotil. Bahkan sampai musik-musik keras dia menggeluti. Oh gitu. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba Akhirnya. pelabuhan terakhirnya ke reggae itu? Kenapa alasannya? Apes. Waktu itu sih punya keinginan pengen rekaman, kebayang nama-nama besar di dunia rock itu kan. Iya. Sebutin ini pengen kayak ini, pengen kayak itu gitu. Dan emang langsung manajernya langsung bilang, di scene yang kamu pilih itu udah ada ratunya, udah ada jagoannya, udah ada orang-orang hebatnya di sana, dan
Lo pengen, katanya kamu nggak kepengen jadi follower, nggak kepengen jadi pengikut, kamu pengen jadi sesuatu. Iya. Gini, coba kamu belajar. Pahami dulu kenapa aku selalu menitipkanmu di band-band reggae untuk jadi backlinernya mereka, second line-nya mereka, jadi backing vokalnya mereka. Yang kamu rasa apa? Asik, enak, syahdu aja gitu, rasanya bisa nyanyi dengan suara cantik gitu, kayak gitu terus apa lagi? Ya cuma pengen jadi sesuatu, make yourself something gitu. Kenapa? Karena di dunia yang sengaja aku lemparin kamu ke sana itu belum ada di Indonesia perempuan yang nonjol. Iya, betul. Ini saya sebagai manajer, bukan sebagai teman dekat, tidak. Tapi seseorang yang bilang, gue penjual loh. Gitu. Dia selalu bilang begitu. Visioner juga ya beliau ya. Oh benar. Iya. Itu yang bisa dibilang gini. Punya pasangan yang bisa mensupport dan tahu gitu secara dalamnya kita kayak apa, bukan hanya pasangan buat pegang-pegangan tangan doang gitu, tapi secara visi dan misi kamu punya talenta ke sana, kamu bisa. Kecuali kamu nggak bisa nyanyi, aku nggak akan bilang kamu jadi penyanyi, kamu jadi bini aja. Tapi karena kamu bisa nyanyi dan aku melihat kelebihanmu, kamu adalah produk yang bisa dijual. Nah, itu udah satu paket. Cuma kamu mau nggak saya jual secara sehat, bukan jual yang negatif ya. Oke. Nah, pelajari dulu, dalami dulu reggae ini kayak apa. Kalau kamu ready, aku akan mendorong. Nah, jadilah belajar beberapa tadi band, jadi backing vokalnya salah satu band siapa, dititip. Wah, ini seru juga ya. Ya udah. Akhirnya waktu itu label itu ada sign dengan label lain gitu kan, si band itu. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya kami berdua memutuskan untuk tempat kita tidak di sini. Tidak Mungkin di label itu. Bukan di situ, Tidak, karena ada ini tadi dengan anak-anak, bukan dengan labelnya. Tapi secara ini ya gitulah anak band ya. Akhirnya kami memutuskan untuk mundur. Jadilah tercipta si Not the Lions tadi. 2013 itu ya. Betul. Jadi San ya, kalau tadi saya ngomong bahwa band itu seperti membina bahtera rumah tangga. Dari rumah tangga. Tapi kalau ini bener-bener Berumah tangga. di bahtera rumah tangga menghasilkan satu buah band dikolaborasikan. Jadi memang ya menurut saya ini satu komposisi yang unik ya. Jadi kan terlalu menghayati kayaknya. Ya, jadi kalau kita harus sebagai keluarga nikah aja. Kalau orang awam bikin band gitu kan memang tujuannya dia istilahnya benar-benar pengen ngeband aja, pengen berkarya dan segala macam. Tapi ini tuh jadi satu kolaborasi bahwa dalam satu bahtera rumah tangga itu harus ada sesuatu produk yang dihasilkan dari situ, dan ini menghasilkan itu ya. Benar ya? Benar ya? Kalau dilihat itu. Jadi kalau tadi kan kayak peribahasa, kalau ini real. Ya itu terlalu menghayati. Bahwa band itu terbentuk dari sebuah bahtera rumah tangga. Wah, Ini jarang terjadi. ini mungkin anaknya rumah tangga ini. Iya. Anaknya betul. Iya, jadi emang belajarnya dari banyak musik. Dari dulu itu emang ya reggae itu udah tahu dari kapan gitu. Cuma bukan dulu belum ada klik gitu kan. Belum tahu asiknya ya, Belum Mbak. tahu asiknya di mana. Jadi memang basicnya awalnya karena senang bernyanyi ya. Awalnya itu udah basic banget lah. Saya senang nyanyi, pada akhirnya menemukan pelabuhan terakhirnya di reggae lah kasarnya gitu. Untuk menjadi istilahnya berkarya, menghasilkan sesuatu gitu. Jadi kalau tadi Insan bilang The Legend atau Legend itu kan banyak mempengaruhi ya. Iya. Ini juga ada satu fakta unik nih. Jadi Not the Lion ini banyak mempengaruhi cewek-cewek di Indonesia untuk rambutnya gimbal. Oh gitu. Iya. Ya, masuk akal. Karena dulu ini kan stylenya udah lihat nih. Iya. Ini sebelum bicara yang tadi, ini berarti udah berapa tahun nih panjang rambut seperti ini?
10 menjelang 11 tahun. 11 tahun? Iya. Sama Boleh sekali dilihat belum sepanjang apa, dipotong? Mbak? Wus. Belum pernah dipotong. Ini karena corona belum di repair, panjang ini udah. Lewat pinggang. Itu semeter ada ya, Pak ya? Lebih. Oh, lebih. Tuh. Luar biasa. Jadi kan Kalau megang, kalau ciri khasnya reggae ya, Iya, iya. itu kan gimbal itu kan. Jadi benar-benar Mbak yang satu ini benar-benar menghayati gitu Iya, kan. iya, Menghayati. Nah, itu tuh tadi yang balik lagi yang tadi ceritanya gimana banyak mempengaruhi saya sana dengar cerita Lion kan banyak main ke kota ini, kota Iya, ini. iya. Setiap manggung dari kota ini tuh pasti besoknya atau saat beberapa hari kemudian langsung sekarang saya udah gimbal nih. Ah, Cewek, oke. tapi cewek. Kan kalau misalnya di cowok itu kan udah lumrah gitu kan. biasanya. Ini cewek. Gimana Mbak ceritanya tuh? Ya, jadi waktu reggae awal-awalnya reggae itu kan orang taunya cowok-cowok ya, Iya, mayoritas cowok-cowok. Iya. Nah, satu kali ketika masuk 2013 2014 pas lagi booming-boomingnya Not The Lions juga waktu Iya. itu baru rilis. Terus kita main di salah satu ya memang cuma satu ya TV negeri ya. Oh, iya. Nah, terus pernah diundang di beberapa TV swasta juga. Nah, terus tiba-tiba kita dapat off airan keluar kota. Oke. Waktu itu lumayan padat lah keluar kota. Terus tiba-tiba ada temen bisa agak sulit menyebutkan karena tidak ada fans sebenarnya. Ya, ada teman singa, ada para Oh, singa iya. kita Oh, namanya teman singa ya? Teman ini? singa. Oke, teman singa. salah satu inbox waktu itu di media sosial, Kak mau ke kota, mau ke sini ya, disebutin nama kotanya. Terus iya tanggal sekian aku datang deh, itu cuma 4 jam dari rumahku. 4 jam, gila. Itu 4 jam jauh, nggak apa-apa yang penting bisa ketemu. Nanti pas kita ketemu rambut aku udah gimbal loh Kak. Lah ngapain gimbalin rambut, cuma mau Iya, ketemu iya, gitu. iya. Aku ngefans, jangan ngefans sama gimbalnya gitu. Tapi sumpah aku ngefans, dan itu nggak cuma satu orang dan hampir rata-rata cewek. Cewek ya. Nah terus ibuku kan nggak pernah percaya tuh kalau aku mau gimbalin rambut, ibuku nggak ngizinin. Tapi aku tunjukin foto kakak, aku kasih tahu ini penyanyi ini nggak pernah gini-gini. Ya memang karena kita selalu mengedukasi Iya. bahwa kita band reggae, kebetulan karena perempuan, jadi harus bisa jadi corong kan buat Iya. perempuan yang lain. Selalu bilang ke mereka, kalau sudah cukup umur silahkan lakukan yang legal. Oke. Yang legal menurut hukum negara, legal menurut hukum agama. Iya. Kalau belum cukup umur nggak usah aneh-aneh, nurut aja kata ibu. Kadang-kadang kita mau ke kota mereka, ini masih baru di bawah 18 tahun, tapi selalu bilang aku mau datang nonton, tapi aku takut telat pulang. Selalu saya bilang ini, nggak usah datang nonton, nanti fotonya aku kirim. Baik. Aku foto, aku minta alamatmu aja, aku kirimin kaos deh. Kamu nggak usah datang. Kenapa? Kondisi waktu itu lagi sekolahan itu ulangan, Oke. iya kan? Ujian ya? Iya, mid semester. Aku bilang, kamu nggak usah datang, nggak usah sempet-sempetin datang ketemu. Kenapa? Kamu masih di bawah umur, satu. Kedua, kamu pasti masih sekolah, masih ujian. Aku kirimin kaos aja atau aku kirimin merchandise. Kamu nggak usah datang, cuma mau ketemu aku. Nanti kalau udah sekolahmu udah cukup, kita boleh ketemu. Enggak, tapi aku pengen gimbalin rambut, aku pengen ketemu sama Kanat, pengen foto Kanat. Aku kirimin sama fotonya deh, kamu fokus untuk ulangan aja. Iya, iya. Dan banyak yang begitu. Nah, sampai bela-belain gimbalin rambut, bilang gimbal itu nggak kayak bongkar pasang gitu. Sekarang mau gimbal dipasang, besok dibongkar. Lu gitu komitmen kan. yang ini ya. dan- Iya, kita butuh komitmen. Nanti kamu gimbal kalau udah cukup umur sama komitnya Iya. udah jalan. Sama bikin band sama bikin gimbal sama kayak berumah tangga. Iya, iya, betul, betul. Tuh, cewek-cewek itu harus ya mengedukasinya kayak gitu. Kok digimbal, aku ngefans, kakak gimbal. Dan akhirnya setelah ini habis digimbal, aku lagi gimbal loh dede, terus di tag namanya Iya, gitu iya, kan iya, di iya. di FB gitu kan. Iya, iya. Buset, gue dosa ini kayaknya nih bikin suruh anak orang jadi gimbal nih. Kan kepengen. Tapi kan legal, Mbak. Hah? Legal kan. Memang Iya. legal, cuma kan ibuku sih melarang. Itu bahasa itu yang tidak terlalu menyenangkan, itu adalah ketika Iya. orang tua melarang terus dia harus gimbal
hanya demi idolanya. Mungkin orang tuanya belum tahu aja, kalau misalnya dijelaskan itu mungkin ibunya juga digimbal. Harusnya kalau udah dijelasin kan, ini I wish. legal Iya, gitu. iya, lucu juga ya. Iya. Akhirnya ibu anak digimbal gitu Iya. kan. Terus bapaknya minta cerai. Bapaknya digimbal juga. Itu luar biasa itu Ya, kalau gitu. ya, tapi mungkin itu juga ya tadi kenapa saya ulas Iya. salah satu cerita itu karena memang Menginfluence ya. menginfluence, tapi saya lihat dari seorang Nat itu dia tuh punya tanggung jawab moral juga Betul. gitu. Jadi memang tidak terserah mereka lah mau seperti apa Iya. itu kan, makanya itu juga kadang-kadang yang tidak terjadi dengan band-band lain gitu ya. Karena otomatis kalau orang sudah menjadi public figure itu Iya. orang akan Ada tanggung ada jawab tanggung jawab moral moral kita di gitu, sana gitu, sama seperti sama itu. orang-orang. Bukan jadi kepengennya orang ngefans, tapi bukan hanya ngefans bulat-bulat ngefans. Ketika yang kamu idolakan adalah orang yang mengarahkan kamu ke yang Kebaikan. tidak baik Oh, iya. gitu, lebih baik kamu tinggalkan. Oke. Tapi kalau ngefans sama seseorang yang memang ada ilmu juga yang kita bisa ambil dari dia, ada Iya. hal baik gitu. Jadi ambil yang baik, jangan ambil yang buruk-buruk Iya. gitu. Tetap ya, seperti tadi image yang bakar-bakar hai tadi selalu itu bilang jangan. Itu karena di Indonesia masih ilegal. Lu mau have fun di rumah lu aja nggak apa-apa, terserah urusan lu. Tapi Iya, iya. don't bring it To the outside stage, your ya, house oke. ya. Stay away. Tapi sampai kapan nih mau gimbal? Selama masih dipercaya Masih terus. masih terus. 3 meter. Wah. Pokoknya kalau sampai kulit kepala bilang Stop. bu, nyerah bu, gitu. Ngomong-ngomong tentang gimbal nih, Mbak Gai. Jadi kelihatannya kan reggae itu kayak punya ciri khas tertentu gitu ya, kayak misalnya bakar-bakar hai, terus tadi rambut gimbal. Sebetulnya apa aja sih kebiasaan anak-anak reggae itu yang jarang diketahui gitu kan? Kalau kita ngelihatnya secara visual aja kan, oh ini gimbal terus agak selengean. Itu sebenarnya kayak ada itunya nggak sih? Ada beyond dari semua yang kita lihat nggak sih, Mbak? Dari reggae itu. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin reggae, kita bicara soal kultur kan di sana. Oke, nah itu dia. Nah, kultur. Ada kultur di negara asal, di tempat dia berada, yang bisa diambil dan kita pindahkan, kita bawa ke sini. Oke. Tapi ada kultur juga yang sebaiknya memang hanya pemilik utamanya aja yang punya. Oke, Gitu. oke. Nah, karena ada regulasi tertentu di kayak di negara kita kan, lu anak reggae harus Rastafarian, enggak. Kalau buat pribadi, Iya, kalau buat gue pribadi, Rastafarian itu seperti satu keyakinan ya. Oke. Jadi I don't want to replace my real faith on the gitu. Karena udah punya keyakinan sendiri, jadi I live that sebagai Rastafarian. kultur Rastafarian hanya di Jamaika dan di negara asal yang kayak Ethiopia. Kayak gimana sih Rastafarian itu? Rastafarian. Apakah sebuah idealisme tertentu, ajaran tertentu, atau ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan? Mereka yang percaya kepada Kaisar Haile Selassie Oh, ya, sebagai keturunan dari salah satu nabi, dan mereka respect, hormat, iya sebagai ya oke. Berarti kayak agama gitu ya? ya semacam sekte gitu. Oke, Kalau oke, buat oke. mereka di sana di Ethiopia itu Oke, adalah oke. salah satu kepercayaan. Oh, Nah, oke. gitu. Baru tahu itu. Betul. Jadi kadang-kadang ketika mereka berdoa atau apa gitu, ada salah satu musisi yang menuliskan ini dia musik kebobolan. Jadi ada musik, ada yang dibakar, asapnya ini bikin kita high untuk bicara sama tadi Iya. Sebagai kayak perantara gitu ya. perantara. Tapi itu adalah alat mereka berdoa. Betul. Gitu. Sedangkan kita di Indonesia jangan sampai salah arah. Oke. Nah, kalau gue pribadi percaya bahwa si daun enak tadi itu ada bagian dari mereka, karena ada beberapa jenis secara medis, kita Oke, bicara secara oke, medis, oke. ada obat dan ada yang racun, ada yang Ada buat entertainment aja. ada gitu yang ya. Oke. itu ada yang buat entertainment. Tapi selama itu belum legal, kalau menurut gue pribadi, gue dari farmasi, ya urusan Oh, farmasi. oke. Jadi emang
gue percaya setiap hal yang baik yang Tuhan titip di sini adalah baik. Nah, Tergantung kita yang memanfaatkannya. Iya, betul. Kembali lagi, kan? Cuma kalau kita bilang legalize it, belum semua kita dewasa untuk menerima itu Betul. and legalize it gitu. Bisa aja legalize it, tapi masyarakatnya udah dewasa belum? Mereka udah dikasih knowledge belum? Ya, betul. Problemnya adalah di situ. Gitu. Kita belum siap. Ya. Nah, jadi biarlah yang menggunakan itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Iya, dan dia siap menerima konsekuensinya ya. Betul, itu. Bukan bilang anti, enggak. Iya, You wanna get high, do it yourself gitu. konsekuensi sendiri. Konsekuensinya Iya, sendiri. iya, betul. Heeh. Jangan bawa-bawa teman. Ya berarti Gitu. kalau si Nat itu ada di sini ya sebagai memang lebih Berkarya fokus di ya. lagu ya. Iya, Lebih berkarya. berkarya Lagu, aja. orang bisa menikmati, orang bisa happy dengerin lagunya. Jadi ketika ditanya reggae itu apa? Reggae it's a culture. Tapi gua ngambil musiknya aja. Oh, oke. Gitu. Itu dewasa ya kalau kita melihat. Dewasa. Tua. bukan enggak. Oh, Bukan, enggak. bukan itu Enggak, maksudnya. oke. Oh, bukan itu ya, dewasa. Ya Iya. maksudnya udah bisa memilah gitu kan, mana yang bisa kita ambil, kita adaptasi, tapi ada juga yang ini bukan gue banget lah, ya udah tinggalin gitu. Ya. Kan kalau misalnya yang setahu gue ya Mbak ya, kadang-kadang orang tuh menelan bulat-bulat gitu, mentah-mentah ngeliat, wah ini nih lagi bakar-bakar, oh reggae harus kayak gini ya. Ya udah jadi ngikutin aja gitu kan, tanpa tahu kulturnya, tanpa bisa memilah lah kurang lebih kayak gitu. Mungkin untuk beberapa band-band tertentu yang ngefans sama band-band tertentu, yang ngefans ya Iya, sama iya, band-band betul. tertentu, kan ada di Indonesia itu ada beberapa influence. Oke. Ada yang ngambil musiknya itu dari California, dia agak oke. sedikit lebih modern. Ya. Ada yang ngambil dari Jamaika. Tapi baik dari California sendiri atau yang ya kita bilang sih rock, semacam rock reggae, tapi bisa kita bilang kayak Sablan kan alternatif gitu ya. Nah, ada beberapa yang dari California juga menganut Rastafarian tadi. Oh, Nah, oke. terus ada fansnya di sini yang pengen kayak gitu, Nah. gitu. Jadi karena itulah yang mereka telan. Jadi Tapi di Indonesia ada ya yang Rastafarian gitu ya, banyak malah. ada sih beberapa, tapi Oh, bukan karena dia Rastafarian. Oh. Gitu, bukan karena dia Rastafarian, tapi karena dia ngefans sama band itu dan dia pengen kayak band yang dia idolakan itu. Jadi bedanya nanti di jenis musik ya, apa di lirik, apa di mana kalau yang gitu? Jenis musiknya. Oh jenis mungkin. musiknya. Karena kalau yang dari Jamaican agak, kalau kita dengar agak sedikit lebih black. Oke. Kalau yang dari California itu agak sedikit modern dan sedikit lebih white, lebih apa ya, lebih bright Ya, aja kayak gitu. Sublime tadi ya. Ya, Oke, itu. oke, siap, siap. Gitu. Modern. Banyak pengetahuan ya. Baru tahu guys, Dari ternyata ada ngobrol-ngobrol ini. sektenya juga berawal dari sekte gitu ya. Ya memang ya di musik apapun tetap biasanya memang ada culture-nya ya Iya. dari Betul. sananya, kayak di hip hop juga di sananya kan culture gitu ya. Iya. Kalau Iya. masuk ke Indonesia juga udah lebih ke tren musik, lebih ke mode dan segala macam. Jadi Betul. memang ya itu tinggal bagaimana orang yang menerima di sininya seperti apa gitu Iya, kan, iya. seperti itu. Nah, hip hop itu kita masih satu roots Iya, gitu iya, loh. betul. Dengan reggae itu masih satu roots. Roots hip hop. Oke, orang bilang oh R&B apa gitu. Kita masih satu akar. Jadi enggak kadang-kadang kan ada yang merasa oh lebih enggak, kita satu keluarga. Nah, sekarang balik lagi ke masalah karya nih. Terakhir berkarya mengeluarkan single atau apapun yang dipublish itu tahun berapa tuh kira-kira? 2019 itu 2019. Blessing. Sebelum corona berarti ya. Sebelum corona. Berarti lumayan ya, hampir 2 tahun. setahun lebih ya. Iya. Udah istilahnya nggak ngeluarin karya. Nah, sekarang sih denger gosipnya bahwa Nat the Lion di 2021 bakal keluarin sesuatu yang berbeda dari sebelumnya nih. Gosip nih, gosip. Gosip yang mungkin menjadi kenyataan sebentar lagi. Amin. 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 Tapi nggak gibah ini kan enggak? Enggak. Oh iya. Coba jelasin nih. Ya. Gimana? Tapi kalau ada gibah boleh dikasih tahu. Hah? Kalau ada gibah tentang reggae. Oh, pinter banget kalau gibah saya. Ya, jadi emang planningnya dari untuk rilis album itu udah dari 2019 sebenarnya. Oke. Planningnya 2020 mau ngeluarin
album. Nah, tapi karena corona tadi, Iya, betul. jebret, akhirnya kita tahan. Dilala. Kita ketemu sama salah satu, apa ya gue bilang ya, ini kalau menurut gue sih orang baik. Oke. Kita hanya meet up waktu itu, belum ada omongan yang kesana kemari gitu, just meet up. Pas meet up yang kedua ternyata berkembang. Oke. Nah, adalah ide-ide bagus gitu. Dede liar. Ada ide-ide liar. Kan singa. Terus akhirnya ada keluar tercetus, kenapa nggak bikin album aja sekalian gitu kan. Oke. Akhirnya kita ketemu sama timnya Steam X Record waktu itu. Oke. Sama waktu itu kan lagi bikin movement nih. Steam X Movement lagi Steam X bikin Movement. Iya, oke. ketemu sama beberapa beatmaker. Dilala kepikiran lagi nih dari Steam X Movement bilang, kenapa enggak kolaborasi aja kita gila-gilaan. Ya gue pikir oke juga, karena apa, kita bikin sesuatu yang fresh. Kalau reggae kan kepikirannya hanya kebetulan karena perempuan sendiri jadi agak boleh agak ngangkuh sedikit gitu. Jadi emang biasanya memang dunia DJ itu kalau di reggae memang sudah banyak, tapi hampir kebanyakan yang toasting dan roasting yang main musik itu adalah cowok. Nah, dan hanya mereka yang main musik, mereka yang gini, tapi I mean let's make something different lah gitu. Akhirnya keluar dari Pakem. Gue pengen sesuatu yang beda nih buat gue dan proyekan. Oleh Steam X Movement dikasih ide tadi, gimana kalau ini ada beberapa list beatmaker, kenapa enggak gitu kan, Beatmaker hip hop pula ya, gitu. Jadi emang ya kita satu kultur, tapi masing-masing boleh bawa kulturnya masing-masing. Lo mainin musik lo hip hop, kasih selipan reggae dikit. Kita penyanyi reggae, ayo kita kolaborasi, let's make something different gitu. Let's make something different. Terus sama akhirnya karena tadi itu ide kita yang kayak gitu, dari Steam X Records bilang, wow, kenapa kita nggak realisasikan aja sekalian gitu. Jadi saya juga sempat ngobrol sama orang Steam X Records-nya tuh. Kan Siapalah namanya, lupa. Kan kamu guys. Steam X Movement juga dia. Ini juga acara dia. Lah, jangan ditelanjangin. Iya. Tapi ini nggak usah di-cut ya, nanti biarin ini aja. Gimana? Jadi memang jadi cerita juga. Emang harus dibuka, Jadi memang ini terjadi itu memang serba tidak direncanakan ya, betul, ya. Nggak planning sama sekali. Bentar, berarti pertanyaan yang terakhir tuh settingan kayaknya ya. Kenapa? Pertanyaan yang terakhir kayaknya settingan ya, udah disiapin kayaknya sama gaya. Enggak sih. Baru tahu barusan. Oke, jadi gimana? Jadi memang awalnya juga saya kebetulan dari Bimo sendiri gitu ya, sebagai Dewan Pembina Steam X Movement gitu kan. Ini bakal ada satu band reggae nih yang bakal datang ke sini, dia istilahnya mau menjajaki kerjasama dan segala macam gitu kan. Awalnya siapa om? Oh, Not The Lion. Saya ya kalau secara awam tahu gitu kan, tapi kan memang awalnya nggak kenal gitu kan. Datang ketemu ngobrol ternyata nyambung gitu kan. Ya istilahnya sebenarnya kemarin itu lebih kita mensiasati di masa pandemi ya, Mbak. Iya. Karena pandemi itu kan kalau kita harus bikin band lagi, harus bikin apa lagi gitu kan. Itu lumayan jalannya lumayan panjang gitu kan. Nah, pada akhirnya saya mencoba, gimana nih, kayaknya asik juga kalau misalnya kita kolaborasi sama beatmaker gitu kan, tapi yang nyanyinya gitu kan, beatnya dari beat produser hip hop. Kemudian nanti bisa kolaborasi dengan siapapun karena rencananya mau ada rappernya juga sama musisi-musisi lain ya, jadinya seger sama musisi-musisi lain, sama DJ, gitaris kah, apapun itu kan. Ini memang masih berproses ya, masih berproses, dan ini pasti bakal ada sesuatu lah nanti ya. Kalau bocorannya termasuk salah satu beatmakernya I Feel Sick, J Down itu nanti bakal
istilahnya menyumbangkan karyanya. Kemudian ada juga Rian dari Steam-X Movement. Jadi mungkin ya dalam waktu dekat ini mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Iya. Berarti ini sesuatu yang tidak biasa ya. Iya, kalau saya lihat memang kemarin-kemarin sempat ada ya kalau event ya. Iya, kalau Apa, event. event Iya. anak-anak Bekasi bikin tuh Iya, kan. betul. Si Reggae Connection apa sih namanya? Iya, Hip Hop Reggae Connection. Hip Hop Reggae Connection. Nah, Nah, ini juga mungkin dalam bentuk real karya dan bahkan mudah-mudahan jadi satu album Amin. full musiknya dari beatmaker. Ini mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahun ini. pasti bisa harus karena maksudnya gini, kita udah terlalu banyak juga sih bikin gerakan tapi hanya just gerakan di situ Oh, aja, iya. hanya di scene tertentu bikin gerakan, kita kolaborasi, jadi kayak lintas genre Betul. tapi just event gitu. Oke. Maksudnya we need to make something, kita bikin satu terus kita ngebom. Iya, betul. Secara Big Bang-nya nasional ada gitu ya. iya, secara nasional ada, secara globalnya ada. Oke. Kita memperkenalkan juga bahwa scene di Indonesia itu ada yang kayak gini gitu. Jadi yang kita dengar kan kebanyakan kita telan musik dari luar terus kita nyontek di sini, terus ayolah kita bikin supaya yang kecil-kecil ini regenerasi. Iya. Umur gua sampai Iya, iya. kapan gitu kan? Iya, iya, Kita betul. sampai kapan? Kita bikin hal yang positif aja sih buat yang next lah. Gitu. Mantap. Jadi gatel ya. Pin cepet-cepet. Rekamannya. Ada rencana kapan ini Rekamannya? di ini? Kan rencana tuh dalam waktu dekat mau rekaman. Nah, lu rencana rilisnya atau mungkin udah ada kawan-kawan yang penasaran? As soon as possible. As soon as possible. Secepatnya jadi rilis Sesegera mungkin. sesegera mungkin. Hidup stereo ya. Pasti. Oke. Oke, siap. Oke. Berarti itu tadi pertanyaannya udah disetting tapi jawabannya susah nyetingnya ya. Iya. Nepotisme lah, nepotisme. Iya. It's okay, nepotisme yang positif kenapa enggak Iya, gitu loh. betul. Gini loh, nepotisme itu ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Kalau memang ya itu tadi kayak kerja sama gue sama manajer itu kan di situ. Lo bisa jadi produk, lo bisa jadi yang sesuatu untuk gue jual. Kenapa enggak? Iya, betul. Nah, jadi kita sebagai kalau gue di sini gue ngelihat ada dua orang ada dengan posisi yang bagus. Kenapa enggak kita kolaborasi untuk make something Ya. Iya, betul. yang bagus Betul, gitu loh. betul, Nepotisme ini silaturahmi namanya, Ya, bukan iya, nepotisme. Kolaborasi. Kolaborasi. Jadi diplomatis sekali. Tadi udah banyak ngobrol ya. Iya. Banyak ngobrol, banyak ilmu yang kita dapat, banyak pengalaman-pengalaman juga yang belum kita tahu, ternyata jadi tahu nih. Udah ngobrol tadi sama Net. Yang paling sekarang terakhir nih, sebelum kita tutup, apa sih, ada harapankah buat industri reggae Indonesia atau tentang Regenerasi tadi apapun lah, gitu ya. sebagai penutup acara ini? Mau doa boleh. Ya Allah. Ya, sebenarnya berdoa untuk semua industri, semua pekerjaan, semua pekerja seni, semua orang untuk saat ini, doa yang baik. Amin. Kita bisa bertahan, bikin karya yang bagus, Betul. bikin sesuatu yang positif, jauhi yang hoax. Tapi prinsipnya gue gini, jangan mengecilkan, jangan pernah menjadi besar dengan mengecilkan karya orang lain. Stay gold, stay bold. Wih, iya. Ini bukan settingan yang terakhir. Bukan. Oh, bukan. Bukan Iya. iklan. Bukan. Soalnya iklan. kita penuh rasa kecurigaan ini. Ya itu tadi, kita sudah ada di posisi emas. Iya, Jadi, betul. stay gold, stay bold. Jangan lupa kalian harus subscribe karena mulai setelah transformasi ini X Demsan bakal ngeluarin narasumber-narasumber yang seru guys. Seperti kemarin ada pendiri Impartarial, pendiri scene hip hop Bandung, lalu sekarang ada the legend dari reggae gitu kan, nanti yang ketiga pasti lebih seru lagi. Iya. Ya. Harus lebih Dan yang pasti tunggu karya Not The Lion tadi ya. Oke. Seperti apa karyanya, collab bareng produser-produser hip hop. Seperti apa? Tunggu aja infonya, terus nanti tungguin di Steam-X Movement di Instagramnya.
Kemudian pantengin terus info-infonya di Instagramnya, apa Instagramnya Not The Lion. @nat_the_lions. Nanti bakal update terus nih perkembangannya seperti apa. Ya. Dan yang pasti kalian jangan lupa nanti saksikan lagi di acara X Dem Sun. See you. Thank you. Terima kasih Nat The Lion. Terima kasih Mbak.